menjadi sarana untuk mengembangkan bakat olahraga balap motocross yang handal dan juga profesional. Ada 22 crossers belia yang ikut belajar dan berlatih di bawah bimbingan Adi Aprianugraha dan Iwan Hermawan. Salah satunya Novita Anjani yang kini telah mempersiapkan diri untuk terjun di kejuaraan motocross dunia MXGP yang berlangsung di Pangkal Pinang 4 dan 5 Maret 2017. Two Brother MX School menjadi salah satu sekolah balap yang berdiri sejak tahun 2014-2015 dan dikenal mencetak pembalap muda berbakat di Jawa Barat. Berkat tangan dingin dua bersaudara crosser nasional berbakat, Adi Aprianugraha dan Iwan Hermawan. Kedua pembalap motocross asal Jawa Barat ini memfokuskan diri dalam pembinaan guna menciptakan crosser muda. Kakak beradik ini mempunyai misi ingin mencetak pembalap motocross berbakat, di mana Jawa Barat tak pernah berhenti mencetak para talenta yang siap kembali mengharumkan nama bangsa Indonesia di bidang motocross. Basis dari sekolah balap hampir sama materi yang diberikan. Siapa saja yang punya kesempatan, tinggal kesiapan crosser yang nantinya akan menentukan. Perkenalan dunia balap seharusnya sudah dimulai dari tingkat usia dini. Two Brother MX School hingga saat ini sudah mempunyai 22 anak didik yang datang dari berbagai kota di Jawa Barat. Para peserta atau siswa Two Brother diperkenalkan latihan dasar peserta seperti pengetahuan dasar motocross, mengendari motor, rintangan, jalur, dan juga ketahanan. Mereka biasa berlatih di sirkuit Kambora Tanjung Sari Kabupaten Sumedang, HBR Power Arjasari Kabupaten Bandung, Purwakarta, dan sirkuit di Kabupaten Ciamis. Adi Aprianugraha dan Iwan Hermawan yang merupakan mentor sekolah motocross terus mencari ilmu dan membagi pengalamannya kepada peserta didiknya di Two Brother MX School. Menurut mereka, talenta crosser berbakat sudah bisa dideteksi dengan mudah sejak awal jika para siswa-siswinya terjun sejak usia dini. Untuk sejarah Two Brother MX School itu awalnya kita pisah-pisah ya, ada IHF School sama 27DM, saya punya kakak saya Adi Aprianugraha. Dan kita runding berdua, daripada kita pisah-pisah mending kita gabungin di Two Brother MX School. Dan jumlah untuk yang ikut sekolah kita udah mencapai ada 22 rider mungkin yang setelah ikut kita. Ada campur, ada yang cewek, ada Salma juga, Neng Ovi, dan pembalap biasa juga ada. Basic latihan mungkin kita awal seperti biasa berdiri dulu sekitar 25 menit. Dan habis itu kita main angka 8 ya. Angka 8 untuk main handling aja, sebenarnya bukan buat kecepatan, buat handling motor tentunya. Dan selebihnya porsinya tetap tiap pelatihan kita 2 moto dilakuin 25 menit kali 2 ya. Mungkin selain hobi untuk sekarang, anak-anak kecil sekarang mungkin cari prestasi ya. Cari prestasi selain hobi, buat cari prestasi juga. Dan kita buka sekolah balap tujuannya untuk berbagi ilmu, bagi pengalaman kita, buat safety yang terutama ya, safety cara bawa motor yang benar dan cara jumping, belok. Selebihnya untuk kecepatan mungkin dari pembalapnya sendiri, dari anaknya sendiri, dari bakat anaknya sendiri. Kita dari buka Two Brother MX School ini cuma mengarahkan untuk basic-basic awal yang cara bawa motor yang benar gitu. Sangat sayangin sekali untuk kejuaraannya. Sekarang pembalap Jabar lebih banyak, pembalapnya lebih banyak, cuman nggak ada kemasan event yang mendukung dibanding zaman saya dulu. Kayak Kejurda itu minimal ada 10 seri ya, 10 seri sampai 8 seri. Untuk sekarang pembalap sama event malah gak seimbang, eventnya malah gak ada sekarang. Kalau untuk kejuaraan tentu saya akan fokusin tahun sekarang ada Cesi sama Rizky, mungkin ada Ihsan juga, tentunya semua mau diikutin kejuaraan Kejurnas. Seri pertama tanggal 11-12 di Jogja, mungkin mereka semuanya pada ikut kejuaraan. Tahun sekarang pada fokus semua ikut kejuaraan. Yang dibutuhkan pertama, yang paling pertama di motocross itu attitude ya, sikap. Sekarang percuma kita juara tapi sikap kita jelek ya. Yang pertama mungkin sikap sama mental juara sama kemauan yang keras itu tentunya. Yang pertama sih, yang paling pertama itu sikap kalau menurut saya di motocross. Ya, harapannya saya mewakili kakak saya sendiri, Adi. Harapannya maksudnya lebih baik dalam cara berbawa motor dan berprestasi tentunya.
Makanya kita seminggu itu wajib anak-anak kita harus pegang motor dan latihan fisik sama latihan skill motor, lebih ke praktek kalau sebenarnya kalau sekolah balap itu. Sebenarnya sih awalnya saya tuh nggak tahu sama sekali tentang motocross. Dibawa sama kakak untuk nyoba-nyoba motocross dan dikenalin ke Adi Aprian. Nah pas saya cobain 1-2 kali latihan, saya ngerasa nyaman gara-gara di latihan ini tuh saya merasakan hal yang berbeda. Kita diajarin untuk kekeluargaannya juga, bukan hanya untuk skill teknik, tapi buat kehidupan sehari-hari juga. Metode latihannya menurut saya seru karena Two Brothers ini, Adi Aprian sama Iwan Hermawan, kalau kita belum bisa nggak lepas dari itu. Dan latihannya tuh nggak fokus latihan, tapi ada ketawa-ketawanya juga. Saat ditemui dalam sesi latihan di sirkuit HBR Power Arjasari, beberapa anak berusia belia sudah memacu motornya mengelilingi sirkuit HBR Power Arjasari yang mempunyai panjang 1,2 km. Mereka mengikuti seluruh arahan dan bimbingan Adi Aprian Nugraha dan Iwan Hermawan, termasuk 2 crosser wanita yaitu Salma dan Novita Anjani yang tengah berlatih mempersiapkan diri untuk mengikuti kejuaraan motocross dunia atau MXGP seri kedua yang akan berlangsung di Pangkal Pinang, Bangka Belitung 4 dan 5 Maret 2017. Kesempatan emas untuk berlaga di kejuaraan dunia tak akan pernah disia-siakan begitu saja oleh Novita Anjani. Novita yang berada di bawah naungan tim Aditya HBR Autosport Two Brother MX School Jabar Berkibar ini terus berlatih intensif di bawah asuhan Two Brother MX School dan nantinya akan turun di kelas Women MX. Dara kelahiran 20 November 1994 ini masuk dalam 14 crosser tim merah putih yang akan berlaga di MXGP. Ya pokoknya nggak akan bisa diungkapin gimana rasanya, deg-degan, seneng, pasti ada kesempatan buat ngebanggain semua orang yang udah support, terutama ngebuktiin hasil sekolah di ADI selama dari tahun 2014. Awal mula bisa ikut gabung, bisa ikut kejuaraan MXGP. Waktu itu ada Om Fahrul, waktu itu masih kandidat Ketua IMI Jabar dan sekarang alhamdulillah udah jadi Ketua IMI Jabar. Datang untuk lihat latihan aku di sini. Terus dia ngeliat kemampuan aku, nggak tahu gimana tiba-tiba awalnya sih bilangnya untuk ngajak nonton MXGP. Ya ayo aja aku bilang, soalnya kan setahu aku kemarin ada di Thailand seri kemarin. Terus dapat info dari Om Fahrul katanya ada di Indonesia di Pangkal Pinang. Terus Om Fahrulnya ngehubungin Om Judiarto. Terus dari situ ngehubungin Om Frans untuk gimana kelanjutannya sampai alhamdulillah bisa ikut di event MXGP di Pangkal Pinang nanti Maret tanggal 4 tanggal 5. Jujur untuk persiapan akhir Januari dapat info, kebetulan itu masih kerja, masih bingung juga konsultasi sama papa gimana persiapannya, soalnya eventnya kan mepet banget, cuman ada waktu sebulan. Nah dari situ memutuskan untuk fokus latihan ke ADI, latihan fisik, latihan motor, semuanya selama sebulan. Itu hampir setiap hari latihan, libur cuman hari Senin sama hari Jumat, dan hari Senin sama Jumat dipakai untuk latihan fisik. Itu sih persiapan untuk menuju ke MXGP. Target sih minimal lolos QTT, karena ya bisa tau lah crosser cewek di luar skillnya hampir sama skill cowok di Indonesia. Kalau untuk harapan ya pasti pengen masuk minimal 10 atau 5 besar udah alhamdulillah pasti ya. Intinya yang lebih ininya sih keselamatan ya, yang penting lancar segalanya.
untuk ikut di event MXGP-nya aja tuh untuk udah luar biasa banget, udah alhamdulillah banget, udah bangga banget. Apalagi nanti kalau misalkan udah lulus QTT, lulus Moto1, Moto2 masuk top 5 atau top 10, ya alhamdulillah. Itu sih harapan dan target saya nanti di event MXGP. Tak ada rasa takut pada perempuan yang akrab dipanggil Ovi ini harus bertarung dengan pembalap motocross lainnya yang datang dari berbagai belahan negara. Keberanian yang tinggi dan didukung oleh kepercayaan diri membuat Dara lulusan Unicom ini rela berjibaku dengan lumpur dan melat trek yang banyak disertai oleh Super Bowl. Sebetulnya ketika ada kabar seperti itu ya, mimpi pun sebetulnya hampir jauh lah, mimpi untuk bisa ikut ini. Dan ini patut disyukuri, dan saya mengucapkan syukur alhamdulillah ke Allah Subhanahu wa taala bahwa ternyata ada juga yang memperhatikan keberadaan anak saya selaku pembalap wanita di Jawa Barat. Dan ini tidak lepas daripada jasanya Pak Fahrul Sahman yang sekarang kebetulan jadi ketua IMI Jabar dan Frans. Wah, kekhawatiran sih banyak banget ya, karena kita tim preparator dan saya sendiri belum berpengalaman untuk mengikuti kejuaraan internasional. Cara pendaftarannya bagaimana, persyaratannya harus disiapkan bagaimana, kemudian biaya yang harus disediakan sebesar apa gitu. Nah, itulah kekhawatirannya. Namun alhamdulillah ternyata dari Frans dan Pak Fahrul Sahman itu berkenan untuk menyelesaikan administrasinya. Kemudian alhamdulillah semuanya sudah beres gitu. Kemudian tinggal kami sendiri, karena kami termasuknya tim preparator, sehingga kami berusaha sendiri untuk menggalang dana dalam rangka memberangkatkan Novita Anjani mengikuti kejuaraan Women Motocross MXGP Seri 2 di Pangkal Pinang nanti. Sepertinya setelah vakum di tahun 2016 dan ada kesempatan sekarang, sepertinya saya semangat anaknya kembali lagi tumbuh. Dan insya Allah beberapa kejuaraan mungkin yang bisa diikuti, kejuaraan motocross nasional maksudnya ya, kejurnas motocross mungkin ada beberapa yang diikuti. Tergantung nanti kalau kami siap, mungkin ada yang di luar Jawa pun insya Allah kami akan mengikutinya. Namun sementara mungkin fokus di Pulau Jawa aja dulu untuk kegiatan kejurnas motocross. Mudah-mudahan mohon doanya saja, ada banyak yang mendukung sehingga pembalap putri Jawa Barat ini bisa mengharumkan nama Jawa Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya. Novita Anjani ini sebenarnya anak didik kakak saya ya, yang awal ngebentuk itu Pak Hajinya 27 DM dulu. Dan itu anak didik kakak saya, mungkin saya mewakili kakak saya aja. Ya cukup bangga juga, dan sekarang saya bentuk juga berdua, dilatih berdua juga sama Two Brother. Tentunya bangga sekali. Harapan saya untuk Opi pertamanya selamat dan nyampe top 5 lah minimal. Itu udah sangat istimewa sekali buat saya. Mungkin untuk kejuaraan dunia untuk Opi tentunya mental jangan grogi kalau soalnya kan pesertanya lebih banyak dibanding di Indonesia ya. Mental aja sih tentunya fokus. Karena sirkuit buat kejuaraan dunia itu beda sama event-event kejurnas di kita, lebih panjang-panjang, butuh konsentrasi juga. Mental sih khususnya. Two Brother MX Go!